Minggu itu saya nggak masuk ke gereja karena posisi benar-benar sakit. Kok Edo datang minggu yang pertama sakit, datang lagi di rumah Pak Cuacu, emang saya lagi sakit. Tapi identitas saya sekarang ketahuan bahwa saya itu takut injeksi, padahal saya belum injeksi di bun. Ya. Jadi saya pikir saya bertahan dulu ya. Badan panas dingin, meriang, aku pada lemas, kepala pada puyeng. Waduh, bagaimana ya? Ke dokter apa jangan? Karena saya emang takut injeksi. Intinya itu aja. Kalau saya mau berangkat ke dokter, ya mungkin lebih baik. Tapi saya tidak mengandalkan itu. Di atas raja adalah Amin. Tuhan adalah Tuhan. Saya berdoa sebelum saya ke rumah sakit, saya berdoa dulu. Bapak, ini aku anakmu. Pada hari ini aku lagi sakit. Tolong ya Bapak, karena kami takut ke rumah sakit, takut injeksi. Hari ini engkau sembuhkan. Akhirnya pertama saya berdoa, ya mungkin Tuhan Yesus saking layan di dunia lain kan ya. Karena kan bukan kita doang yang perlu, ya kan? Yang perlu seluruh dunia ini kan banyak kepada Tuhan Yesus. Pas berdoa yang kedua, ini mujizat nyata, maka Tuhan itu benar-benar baik. Amin. Baru gak lama lagi bel dari perusahaan saya bel. Aki mana kabarnya Aki udah ke rumah sakit dong? Waduh, untuk saya dengar bilang udah. Kalau belum saya kecelakaan, belum sakit. Kecelakaan saya. Maka setelah saya sudah sembuh, saya ke rumah sakit buat laporan di perusahaan. Tapi bukan saya bohongin, judulnya saya takut injeksi. Tetap saya berdoa, tetap saya mengandalkan Tuhan dulu. Ya. Setelah saya ke dokter diperiksa, cek darah 120. Segala apapun penyakitnya, wah ini nggak ada. Ya udah disembuhkan sama Tuhan Yesus. Kita harus percaya, saudara. Harus percaya. Ya kalau kita nggak percaya, saya akan rumah sakit. Istri berbicara, maksudnya apa sih maunya kamu? Dokter kan ada, tidak bayar. Cuman saya nggak bilang dulu, karena saya takut injeksi. Tapi saya minta pertolongan dulu kepada Tuhan. Tuhan itu emang benar-benar sungguh baik buat saya. Nah, sekarang saya ini ada sesuatu selingan ya. Waktu saya sakit, tapi ini tamu gak diundang. Itu dulu dia boleh katakan mantu saya. Tapi bukan karena dia datang ke rumah saya nengok saya sakit, bukan. Ini emang perintah Tuhan kali. Jadi dia ada masalah, tapi karena dia bicara sama saya masalahnya apa, saya dengerin dulu, saya nggak mau potong. Jangan-jangan ini masalah ini nggak uang sedikit nih, hampir lagi mirip sama peristiwa saya. Nggak tahu dia bercerita, Angki dia bilang, saya dulu engkau tahu kan, engkau tahu ya, iya, saya punya ruko atau dia 3. Itu manggil saya di Jelambar Pakuwon, RT 9, RW 9, pos 9, nomor rumahnya 9, jadi dapur 4. Jadi maka saya kalau ke rumah dia kan bukan nggak tahu, pasti tahu. Saya dia udah tahu. Angki saya sekarang udah jatuh bukan yang dulu. Ya saya tahu dia dulu punya ruko. Tapi saya dengerin lagi, maksudnya gimana bos? Saya manggil bos terus sama dia. Gimana bos? Maksudnya masalahnya apa? Waktu saya jatuh, dia jatuhnya kenapa? Waduh sekarang saya udah susah. Padahal di dalam pengincaran saya lagi mengincar dia. Cuma dalam hati saya, sesusahnya dia sekayanya saya lagi susah. Ya, cuman saya habisin dulu cerita dia, nggak boleh dipotong. Ya, maksudnya gimana? Saya sekarang, kamu kan tahu waktu di pabrik yang dulu di jam cendana kamu, saya dihargai orang, dihormati, karena saya punya ruko lebih banyak. Kata dia, sekarang saya udah gak dihargai, jangan pulang kata dia, sama teman-teman saudara yang juga tidak menghargai. Kata dia, terus saya bilang, oh gitu. Terus saya mau nanya lagi, sekarang ruko masih ada? Ruko tinggal 2. Kalau ruko tinggal 2 mah namanya dia bukan susah. Cuma bedanya dulu ada 5, sekarang ada 2. Saya tanya lagi, emang itu yang 3 itu kemana? Ya saya bagi buat anak-anak saya, tapi anak saya buat habis. Cuma permasalahan begitu doang. Tapi yang lain-lain punya utang enggak? Ya dah cukup, saya udah tahu. Dia sempat bertanya kepada saya, kabar kamu gimana? Udah, anggapnya saya bersaksi juga. Waduh, kabar saya kok buruk dari bos. Saya bilang, buruk dari bos. Buruknya apa dia bilang saya? 1, saya bilang, saya udah gak punya rumah.
kontra. Itu pertama, Tuhan nggak boleh bohong. Dua, saya nggak tentram hidup berumah tangga, ada aja hal begini begitu. Ketiga, utang banyak, rumah habis utang masih banyak. Waduh, saya mau mati. Jangan, Tuhan tidak mengizinkan. Karena belum waktunya kita dipanggil, nggak boleh. Tuhan tidak mengizinkan. Kalau yang mau mati mah saya udah ke dunia luar, yang nanti utang banyak. Saya bilang, kontrakan belum saya gajian, udah nongol waktunya. Terus kalau kita ceritakan lagi secara daging, anak hidup mula kita. Waduh Tuhan, oh ini coba hidup saya begini, tapi saya jalani. Kalau saya nggak mau iman, udah ke dunia luar, bunuh diri lah, ya udah mungkin udah. Tapi Tuhan baik. Terus saya mau tanya kepada dia, kalau saya mah habis-habisan, nggak punya rumah. Dia kan udah punya rumah saya juga. Saya udah habis-habisan, saya nggak punya rumah sekarang. Ya, habis kamu gimana cerita selanjutnya? Ya kontrak. Saya bilang di kontrak. Kalau bos mah biar katanya bagaimana katanya susah, masih punya rumah. Kalau saya nggak punya sekali. Tapi yang saya bingung, dia bilang teman-teman pada jauhin saya. Kamu nggak tahu, saya tercipta aja di perusahaan. Ya saya tahu. Sekarang teman-teman udah tidak deketin saya. Saya jawab, bos, jangan pula teman-teman. Saudara aja kalau kita lagi miskin, itu membenci kita. Kenapa? Minjem mulu, minta mulu. Kenapa dia benci? Ya bencinya sih nggak sepenuhnya, tapi separuh main. Tapi walaupun saya habis susah, saudara sih nggak ada yang sombong, bagus semua. Itu mau menurut firman. Coba pasang Sudin, firman. tolong dibuka Amsal 19 ayatnya yang 7. Jangan pula teman yang benci sama kita, yang meninggalkan kita habis susah, saudara benci kita. Tapi minjem mulu, minta mulu, bayarin nggak ada. Ya kan bilang nggak ada enak. Coba tolong dibuka biar agak kedengeran. Amsal 19 ayatnya yang ke-7. Amsal 19 ayat yang ke-7. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Dia mengejar mereka, memanggil mereka. Ya, terima kasih. Itu. Jangan pula teman-teman, saudara aja membenci kita. Dia bilang, "Oh, kamu bisa tahu?" Enggak boleh. Ya orang saya udah pelajari. Kamu gamanya apa? Udah. Kamu gamanya apa? Ya sekarang Kristen. Ya itu ada firmannya. Jadi Alkitab saya jangan lihat jeleknya, tapi isinya bagus. Saya bawa. Saya bukan cuma hanya saya bicara. Firman yang mengatakan ada di situ. Oh iya. Tapi saya bilang, saudara ente gimana? Justru ini saudara saya pada begini. Padahal udah mati saya. Ya kalau kamu masih punya rumah, saya dibenci saudara juga jadi salah. Cuman saudaranya lebih di atas. Cuman bedanya begitu doang. Nah sekarang begini, ada saksi tambahannya. Saya bukan artinya ada pertemuan, bukan artinya ada perpisahan. Memang benar pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi saya bukan berpisah dari gereja sini, bukan. Karena saya udah pikir-pikir, saya udah masak-masak. Mungkin ini jalan yang terbaik. Jadi saya tetap cinta Tuhan, cinta gereja Kebon Mangga. Sebelum ada gereja di Mari, saya ke gereja Duta. Setelah saya tinggal di Mari, mungkin Tuhan udah buka jalan. Ada gereja di Mari, berarti saya dekat. Gak usah ke Duta lagi kan Pak ya. Sekarang Tuhan buka jalan lagi buat saya. Ya mungkin ini percobaan saya lagi. Saya pindah pada tanggal 30 dekat Duta, dekat belakang mall. Tapi karena saya cinta gereja Kebon Mangga, tetap saya tidak akan meninggalkan. Kalau saya nggak cinta gereja Kebon Mangga, waktu saya tinggal di Ladang, depan rumah saya gereja begitu gede, benar Pak Edo? Iya. Ya, saya mau ngapain ke Duta? Kan lebih jauh. Ya kan? Ya ke situ aja ke gereja. Karena emang Tuhan memilih saya supaya nyelamati gereja di Kebon Mangga ini ada gereja. Karena saya dulu. Walaupun saya tinggal di sana, kenapa saya nggak bisa? Cuma waktu setengah jam. Saya pikir Bapak Pendeta Asam Penjahit
kan dia bisa dari buta kemari, Iya. masa saya nggak bisa kemari? Pak Hasan kan boleh dikatakan anak Tuhan, ya saya anak Tuhan. Kenapa nggak bisa? Ya saya harus bisa. Iya. Makanya saudara-saudaraku, ini buat pengalaman hidup saya. Setiap manusia pasti banyak cobaan. Bukan Tuhan yang nyobain. Tuhan nggak seperti kayak Bapak. Tapi tetap saya bilang kepada teman saya tadi, saya benar-benar menderita saya. Benar-benar menderita. Kalau bos mah menderita begitu mah bagi saya, masa saya udah jadi orang kaya. Dia punya rumah, apa yang mau dipikirin? Mau dibawa nanti ke surga atau neraka mau dibawa? Ya habis saya terlalu dihina. Jangan. Yang berlalu sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Mantap. Disinilah kalau kita mau kembali. Tapi saya mah kalian nginjirin dia. Walaupun dia muda, gak saya nginjirin dia. Ya sekarang begini aja kata saya. Kalau yang di sini udah gak layak tinggalkan saudara kata apa? Udah diberi tangan diberi aja. Kita bareng ke gereja. Ya gak apa-apa, memang disuruh orang muda. Tapi kalau Tuhan buka jalan tidak ada yang mustahil. Mantap. Kata saya begitu. Oh iya coba kan nanti saya berunding sama istri dulu. Mudah-mudahan istrinya juga mau. Oh iya, yang mendingan aja. Saya dapat calon ya utang saya bayarin. Terima kasih Tuhan. Akhirnya saya mengatakan begitu. Ya memang ujung-ujungnya sih Tuhan. Makanya tanggal 30 saya isi kontrak ya. Tapi saya nggak bakalan untuk meninggalkan ini. Kalau saya secara lagi mau meninggalkan sini dari dulu aja. Waktu ini berada gereja saya ngambil ke duta. Gereja banyak di Bonasur gereja, di Frada juga gereja. Tapi bukan itu. Kalau saya mau ke gereja malah lebih dekat dari rumah saya. Depannya gereja. Kenapa saya lari ke sana? Karena memang ya Tuhan supaya kami diutus ada di kebun mangga. Maaf Bapak Pendeta ya, bukan gereja ini adanya saya, bukan. Itu emang Tuhan. Iya. Saya waktu injilin ketemu sama Ustaz. Kita tentang Bapak Pendeta. Saya nggak menyambut ini. Ini punya siapa? Saya bawa ke tas. Saya bilang aja, ini buat saya bikin masalah. Kalau kata orang Ustaz bilang, tapi ini buat gereja. Benar siapa yang punya? Kalian punya yang punya saya. Biarlah menjadi pandangan buat saya. Kalau saya bilang si Om yang punya, dia nggak pernah sedang kok diduitin. Kadang-kadang pakai duit. Puji Tuhan, Tuhan bisa. Semua begitu. Ada kurang lebih waktu itu catatan ada nggak 80 kok. Itu Tuhan membuka jalan buat saya juga, bukan buat saya, buat gereja ada di sini. Akhirnya tercapailah di tanda tangan semua. Saya juga mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Mau Tuhan sungguh baik. Boleh dikatakan hutan begitu lebat, saya tertasir. Masa hutan sudah gundul, saya mau meninggalkan sono, saya mau balik lagi kemari. Waduh, saya dari dulu aja kalau saya meninggalkan mari ngapain jauh-jauh ke hutan, ya kan? Nah, saya datang. Nah, oke lah, saya mengucapkan syukur dan terima kasih. Waduh, saya pengen nyanyi juga di satu lagu aja. Iya, nggak apa-apa, jangan bersaksi lagi buat besok aja yang sekarang ya. Saya mau nyanyi dulu. Luar biasa. Lagu langganan. Lagu langganan. Waduh, lagu-lagu Ibu Sinta saya nggak pakai kan. Hidup ini